Setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri perang, apakah Zionis Israel akan tinggal diam? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Somantri, dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Mbak Aisyah dan juga Mas Faisal. Selamat malam, Mbak Zil. Baik, Mbak Aisyah, saya awali dulu Mas dengan Faisal. pertanyaan, apakah kesepakatan awal ini adalah langkah yang sangat progresif dan kabar terbaik bagi Amerika Serikat, Iran, bahkan dunia sejak konflik pecah 28 Februari lalu? Tentu saja, Mbak, karena memang semua negara di dunia ini saya rasa ini menginginkan perangnya selesai, terutama yang berperang, yaitu adalah Iran dan kemudian Amerika Serikat, serta kemudian negara-negara yang terdampak, khususnya negara-negara GCC. Saya kira ini merupakan sebuah angin segar ya di dalam konflik ini yang menyebabkan kemudian nanti setidaknya CBM atau Confidence Building Measure, ya trust building di antara keduanya itu bisa terjadi, sehingga memungkinkan untuk kerjasama berdasarkan ya kesepakatan yang sudah dicapai di dalam MOU ini itu bisa terlaksana dan terwujud di dalam bentuk konsesi nanti di antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, permasalahannya kita kan belum tahu sekarang seperti apa sebenarnya isi dari MOU-nya tersebut. Nah, hal yang kemudian kita lihat kalau dari pernyataan-pernyataan dari pemimpin dunia ya yang terlibat di dalam negosiasi ini, termasuk di antaranya adalah Donald Trump, lalu kemudian dari pemerintah Iran, serta kemudian dari Pakistan sendiri, ini sepertinya ada indikasi bahwa salah satu hal yang kemudian diutamakan itu adalah pembukaan Selat Hormuz. Karena ini merupakan hal yang kemudian sejak awal ditekankan sebagai bagian dari ya persyaratan utama untuk melakukan konsesi dari Amerika Serikat. Karena apa? Pertama, harga-harga ini naik, lalu yang kedua kita tahu bahwa ini juga diprotes oleh negara-negara Arab Teluk. Karena apa yang kemudian dirasakan oleh Iran itu dirasakan juga sebenarnya oleh negara-negara Arab Teluk. Oleh karena itu, ketika kemudian MOU ini berjalan dan kemudian baik itu AS dan kemudian Iran, dua-duanya itu menaati ya MOU ini membuka ruang dan peluang sebenarnya untuk bisa ya membangun kepercayaan. Karena kita tahu bahwa sebelum MOU ini ditandatangan ya trust defisitnya itu sangat besar gitu. Ya. Jadi at the very least ini ada sedikit kemudian jeda untuk kemudian bisa bernafas dulu, kita bisa membangun kepercayaan untuk kemudian melanjutkan diskusi. Nah, permasalahannya kita lihat di sini. Ini kan ada pihak ketiga yaitu adalah Israel gitu ya yang masih menjadi spoiling factor di dalam negosiasi di antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa kemudian Israel ini sedang menjalani masa menuju masa pemilu nanti di bulan Oktober, dan perang ini menjadi salah satu jualan politik sebenarnya dari kubu Netanyahu, karena mereka merasa bahwa ya ketika mereka berhasil memenangkan perang dan membawa sesuatu dari perang ini, maka kemudian kemenangan politiknya itu pasti akan garantir. Nah, di sisi lain sebenarnya Iran ini diuntungkan. Kenapa? Karena ketika kemudian pembicaraan ini berfokus ke Selat Hormuz, maka kemudian tujuan akhir Amerika Serikat untuk mendapatkan ya strategic win-nya yaitu adalah nuklir ini bisa sebenarnya ditunda. Jadi seolah-olah saat ini sebenarnya Amerika Serikat itu setuju dengan hampir seluruh persyaratan yang diajukan oleh Iran gitu ya, dengan menunda ya permasalahan yang menjadi sticking point dan Mbak tetap Aisyah, kemudian menurut Anda? disifat oleh Iran. Yang menyerah Di duluan dalam hal siapa ini Mbak kita Aisyah menurut lihat Anda? kita lihat ini Amerika Serikat sebenarnya ya. Karena pertama begini, Amerika Serikat ini dia terdesak dari segala arah, khususnya dari Donald Trump. Donald Trump ini harus merumuskan sebenarnya strategi yang win-win untuk semua pihak. Karena saat ini satu hal yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika Serikat yaitu adalah keluar, dan ini sudah dinyatakan oleh masyarakat, ya sudah dinyatakan juga oleh Kongres, bahkan Kongres ini sudah menandatangani juga War Power Resolution yang kemarin kemudian 215 kongresmen ini setuju bahwa Amerika Serikat harus menarik pasukannya kurang lebih 60 hari sejak itu ditandatangani. Nah, ini kan menarik ya, bahwa Donald Trump sendiri di satu sisi dia tahu betul nih kalau perangnya dilanjutkan maka kemudian Amerika Serikat ini akan mengalami kekalahan yang besar, dan dia akan kemudian ada kemungkinan ya tidak akan memenangkan pemilu setelah nanti. Tapi di sisi lain sebenarnya ada tekanan juga dari hawkish Amerika dan kemudian dari lobbyis Zionis yang kemudian terafiliasi dengan Israel. Dan ini kan cukup menarik. Nah, akhirnya yang kemudian dijadikan jalan tengah oleh Donald Trump adalah baik kita tidak apa-apa mengikuti dulu sebenarnya terma-terma dari Iran untuk MOU setidaknya. Yang penting harga-harga turun dulu di dalam negeri, yang penting kemudian suara-suara oposisi ini bisa mereda terlebih dahulu, seolah-olah nanti narasi yang diberikan di dalam negeri Amerika Serikat di level domestik ini adalah Amerika Serikat berhasil memenangkan perang ini dan menekan Iran untuk menandatangani MOU. Padahal sebenarnya tidak. Saya kira ini sebenarnya berhasil ditandatangani karena apa? Karena Iran ini tetap kemudian resilience dalam menghadapi tekanan-tekanan, khususnya kemarin blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sementara di sini yang akhirnya fold di dalam chicken game yang dibangun
dibangun oleh Donald Trump sendiri itu adalah ya Amerika Serikat gitu ya, karena mereka membutuhkan sesuatu itu. Jadi sekarang Baik, win-win Mbak Asya. strateginya adalah mereka keluar ya menyetujui apa yang diinginkan oleh Iran. Kita nggak tahu nanti konsesinya akan seperti apa, tetapi yang jelas untuk membungkam sebenarnya Israel sementara waktu yang dilakukan adalah meminta negara-negara di kawasan Arab Teluk ya untuk menandatangani Abraham Accord. Yang mana ini pembicaraannya saya kira itu akan menjadi pembicaraan lain yang sangat alot. Oke, baik. Masih ada 4 hari lagi, Mas Faisal, menuju penandatanganan kesepakatan damai Amerika-Iran di Swiss. Apakah Israel yang pastinya tadi disebut Mbak Aisyah tidak tinggal diam, apakah Israel berpotensi mengacaukan lagi legalisasi kesepakatan Amerika Serikat-Iran? Ya, sebelum masuk ke situ saya sudah baca draft nota kesepahaman yang dirilis oleh kantor berita Mehr, kantor berita swasta semi-resmi dari Iran, mengutip dapat dari seorang sumber yang tahu tentang proses negosiasi tidak langsung antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi dari 14 poin itu sendiri, ini dari draft ini ya, kita belum tahu draft asli yang sudah disetujui oleh Iran maupun Amerika. Dari 14 poin dalam draft itu semuanya menguntungkan Iran. Jadi artinya menurut 14 poin draft itu, Amerika mengalah atau kalah menyerah terhadap Iran. Apa saja poinnya? Pertama, hentikan segera agresi di semua front, termasuk di Iran, terus di situ juga di Lebanon disebut. Terus artinya di semua front itu berarti termasuk di Gaza, Palestina, atau mungkin juga di mana Irak ataupun di Yaman kalau misalkan nanti ada agresi Amerika ataupun Israel ke Yaman, karena itu pernah dilakukan Juli tahun lalu. Terus yang kedua adalah Amerika harus mempresentasikan proyek rekonstruksi senilai setidaknya 300 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi karena udah banyak kerusakan, karena Amerika dengan Israel sebagai pelaku yang menyebabkan kehancuran di Iran, kerusakan, artinya Amerika dengan Israel ini yang harus Amerika dan sekutunya dalam hal ini Israel harus membangun kembali infrastruktur yang sudah rusak akibat agresi mereka. Ini salah satu poin-poin yang merugikan Amerika Serikat sendiri. Terus kemudian ada yang ketiga adalah menangguhkan sanksi minyak ataupun produk petrokimia dan turunannya. Jadi Iran meminta sanksi terhadap produksi minyak, penjualan minyak, produk petrokimia dan turunannya itu ditangguhkan. Nah, ini sampai masa 60 hari untuk negosiasi. Terus yang poin lainnya yang merugikan Amerika adalah, yang menguntungkan Iran adalah pasukan Amerika yang berada di sekitar Iran harus keluar. Nah, ini di sekitar Iran ini kan artinya ada berbagai tafsir. Apakah di sekitar Selat Hormuz, ataukah termasuk yang pernah diungkapkan oleh Iran bahwa untuk mengusir Amerika dari Timur Tengah. Nah, itu penafsirannya itu kan akan dibahas selanjutnya. Kemudian dalam 30 hari itu Amerika harus menghentikan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Nah, ini yang menarik satu lagi. Kalau Trump bilang bahwa Selat Hormuz akan dibuka tanpa ada bea lintas, tapi dalam 14 poin draft resolusi yang dilansir Mehr itu malah berdasarkan pengaturan oleh Iran. Nah, kalau berdasarkan pengaturan oleh Iran, artinya undang-undang yang sudah berlaku sejak awal April itu sendiri, di mana harus izin Garda Revolusi Islam Iran, kapal manapun yang ingin lewat Selat Hormuz, kemudian juga harus membayar bea lintas di muka. Jadi apa yang disampaikan Trump dengan draft nota kesepahaman yang sudah dirilis oleh kantor berita Mehr, itu sangat bertolak belakang. Itu yang pertama, artinya 14 poin itu sangat merugikan Amerika dan menguntungkan Iran. Nah, yang poin terakhir adalah yang menarik adalah Iran tidak akan mau berunding kalau misalkan blokade laut belum dicabut, setengah dari jumlah aset yang dibekukan belum dicairkan, kemudian sama sanksi penjualan minyak belum ditangguhkan. Jadi Iran tidak mau ada perundingan lagi kalau tadi 3 isu itu tidak disetujui oleh Amerika. Nah, apakah draft nota kesepahaman ini bisa dilakukan atau diimplementasikan atau dilaksanakan? Itu sangat sulit. Yang pertama kita lihat adalah penghentian semua perang di semua front, termasuk Lebanon. Kita tahu Netanyahu, terus hari ini Yediot Ahronot merilis Menteri Pertahanan Israel, itu Israel Katz, kemudian juga Netanyahu sudah bilang bahwa Israel akan tetap berada di zona keamanan di Gaza, di Lebanon, dan juga di Suriah. Jadi menurut Netanyahu itu 3 zona keamanan di sana. Jadi ya kalau poin pertama dalam nota kesepakatan itu tidak akan mungkin dilaksanakan. Terus kemudian juga poin yang lain, ketika Iran bilang menurut draft itu yang sudah disepakati oleh Iran Amerika yang sudah dirilis Mehr, bahwa pengaturan pembukaan Selat Hormuz diatur oleh Iran.
Artinya ya undang-undang yang sudah berlaku tetap dilaksanakan. Artinya ini berbeda dengan apa yang disampaikan Trump, tidak akan ada bea lintas Selat Hormuz. Jadi ya kalau kita lihat dari draft itu, ya Amerika menyerah kepada Iran. Yang kedua ya sulit untuk mengimplementasikan draft itu sendiri karena Israel menolak keluar dari menolak menghentikan agresi di Gaza maupun di Lebanon. Tapi apakah Amerika bisa mengendalikan Israel supaya tidak mengacaukan kesepakatan yang sudah sedikit lagi ini terlegislasi? Kalau kita lihat pernyataan Netanyahu dengan Menteri Pertahanannya Israel Katz itu sulit untuk Trump untuk mengendalikan keduanya. Karena ya kita lihat sendiri, walaupun gencatan senjata di Gaza sudah diumumkan Trump sepihak, terus tapi agresi Israel tetap berlangsung sama dengan di Lebanon. Itu November tahun lalu juga, tapi Israel terus melancarkan serangan terhadap basis-basis Hizbullah ataupun infrastruktur sipil. Baik, oke. Terakhir untuk Mbak Aisyah, singkat saja soal pembahasan fase kedua yang akan membahas pengayaan uranium dan juga pembebasan aset-aset Teheran di luar negeri tidak disertakan dalam tahap pertama ini, akan dibahas dalam 60 hari ke depan. Tapi menurut Anda apakah sebetulnya sudah ada kesepakatan informal soal 2 poin ini yang membuat akhirnya kesepakatan awal ini bisa terrealisasi? Sebenarnya pembicaraan terkait dua hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Iran ya. Pertama terkait masalah nuklir, apa yang kemudian diajukan oleh Amerika Serikat ini sebenarnya sama persis dengan apa yang dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Ketika kemudian ditanya apa perbedaannya dengan tahun 2015, Trump berkata bahwa ini akan menjadi kayak agreement atau konsesi yang kemudian sangat bagus, sangat baik gitu ya. Tetapi kita tidak mendapatkan kemudian poin-poin konkret apa sebenarnya yang berbeda gitu. Dan saya kira sebenarnya Iran dengan menjadikan ini sebagai daya bargaining chip gitu ya, daya tawar yang tinggi gitu ya, dia menaruh ini di belakang dan membuat sebenarnya Amerika Serikat kesulitan untuk mendapatkan konsesi, sehingga kemudian apa yang kemudian dibicarakan oleh Iran dan Amerika Serikat di awal itu hanya membereskan sebenarnya retaliatory efek yang kemudian diciptakan oleh Iran. Lalu yang kedua, ini terkait masalah pembebasan aset, seharusnya ini sebenarnya sudah dibebaskan sejak tahun 2023, tetapi waktu itu karena melihat sebenarnya ada dukungan yang diberikan oleh Iran terhadap Hamas di Gaza, waktu itu Joe Biden akhirnya memutuskan untuk kemudian tidak melepaskan seluruh reserve yang dimiliki oleh Iran ini secara sepenuhnya. Jadi sebenarnya itu seharusnya memang sudah menjadi hak milik Iran gitu ya untuk dilepaskan, tetapi tadi karena ada permasalahan concern keberpihakan Iran, maka kemudian hal tersebut yang pada akhirnya membuat Amerika Serikat agak ragu untuk melepasnya secara sekaligus. Jadi saya kira sebenarnya untuk hal ini merupakan salah satu pintu yang terbuka untuk Iran untuk membicarakan ya terkait masalah pertama tadi masalah pergantian pasca perang, yang mana ini tidak hanya mencakup kemudian perang sejak tanggal 28, tetapi juga kemudian ini goes back di dalam tahun-tahun yang termasuk kemudian tahun embargo Iran. Yang pertama itu. Lalu yang kedua kita juga bicara tentang kemudian tadi ya penghentian perang di seluruh Timur Tengah. Saya kira ini juga membuka sebenarnya peluang bagi Iran menunjukkan dominasinya serta legitimasinya sebagai salah satu kekuatan great power di kawasan gitu. Jadi saya rasa sebenarnya kedua poin yang disebutkan oleh Mbak Zil tadi itu sebenarnya sudah pernah dibicarakan dan seharusnya memang itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi pada akhirnya ya dinamikanya ini berubah ya, termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat ini seperti melalui jalan berputar untuk bisa memberikan Iran sesuatu yang sebenarnya ini sudah pernah disepakati sebelumnya. Baik, kalau begitu. Mbak Aisyah Kusuma Somantri dan juga Mas Faisal Assegaf, terima kasih atas waktu dan analisisnya di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.